Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul barakah wa syahrul maghfirah wa syahrul tilawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwah dan akhwat yang semuanya saya muliakan, bulan Ramadan sebagai bulan yang dinanti seluruh umat, sebagai bulan istimewa, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan dan maghfirah, bulan yang diharapkan kita menggapai surga, adalah bulan istimewa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika datang di bulan Ramadan senantiasa mengumpulkan sahabatnya dan berceramah. Biasanya mengingatkan tentang bagaimana keutamaan Ramadan. Di antara ceramahnya yang disampaikan Rasulullah SAW, Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu fihi siyam, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat ketika di awal Ramadan dengan hadis bahwa telah datang kepada kamu sekalian Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Artinya bulan penuh berkah, bulannya sama antara 29 hari atau 30 hari dalam bulan Qamariyah. Tetapi keberkahannya berbeda, manfaatnya berbeda, pahala yang digapai oleh umat Islam berbeda. Lebih banyak. Karena amalan-amal yang sunnah dilipat gandakan sama dengan fardu. Amalan-amalan yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sedekah-sedekah dilipat gandakan sehingga istimewa. Maka tidaklah suatu hal yang aneh bahwa para sahabat menanti bulan Ramadan sejak dari bulan Rajab, bulan Syaban, bahkan setelah selesai bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, masih terpengaruh Syawal itu dengan suasana Ramadan, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah masih suasana Ramadan, sampai 6 bulan berikutnya. Dan sebelum 6 bulan datangnya Ramadan, sudah siap-siap lagi menghadapi Ramadan. Sehingga pantas kalau umat Islam menjadikan Ramadan ini sebagai bulan sepanjang masa. Sehingga ada ungkapan bahwa lau arafat ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha min Ramadan. Ikhwah dan akhwat yang semuanya saya muliakan. Kalau Rasulullah SAW dengan hadis tadi menyampaikan bahwa Allah mewajibkan di bulan Ramadan ini puasa, maka di antara kewajiban ataupun keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah adanya puasa Ramadan, puasa wajib. Dan puasa ini adalah suatu ibadah yang paling baik. Ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Alaika bisawm, kamu wajib puasa. Fa innahu la mathilalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya." Maka
puasa ini adalah suatu amalan yang paling hebat. Amalan yang tidak diketahui oleh manusia yang lain kecuali dirinya. Kualitas ibadah puasa seseorang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah SWT. Pantas kalau Allah SWT memberitahu bahwa as-shaumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa adalah milikku dan akulah yang akan langsung memberikan balasannya. Karena hanya Allah yang tahu sesungguhnya kualitas ibadah puasa kita. Di sini keistimewaan daripada puasa. Bahwa keutamaan bulan Ramadan itu bahwa ada kewajiban untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh dan dengan kualitas tinggi. Dan puasa Ramadan yang berkualitas itu harus menghasilkan ketakwaan. Dan ketakwaan adalah satu ibadah menggapai surga. Ini yang pertama, keutamaan Ramadan. Yang kedua, pada surat Al-Baqarah disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang paling mulia, yang diturunkan kepada nabi yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang paling mulia, dan diturunkan pada malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Maka diturunkannya Al-Quran ini menunjukkan daripada keutamaan dari bulan Ramadan ini. Sesuai dengan Al-Qur'annya yang diturunkan sebagai suatu kitab suci yang paling utama, maka bulannya yang diturunkan juga ada sebagai bulan yang utama. Ini satu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Maka setelah amalan-amalan puasa di bulan Ramadan itu, yang paling utama selama Ramadan adalah bagaimana kita bisa tilawatul Quran, bisa untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi puasanya benar, kemudian tilawatul Qurannya minimal khatam. Ya, apabila kalau bisa khatam berkali-kali, khususnya di tahun ini, di bulan Ramadan tahun yang penuh dengan ujian ini, kita bisa memaksimalkan untuk bisa tilawatul Quran, ya, menghatamkannya berkali-kali. Itu yang kedua. Keutamaan dari bulan Ramadan yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar hanya Allah yang tahu. Supaya umat Islam dari sejak malam pertama dari bulan Ramadan sampai malam terakhir dari bulan Ramadan menggunakannya untuk menanti Lailatul Qadar. Dan itu hanya pada malam-malam Ramadan. Allah merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar itu agar umat Islam dari sejak malam pertama sampai akhir Ramadan rajin beribadah malam hari. Dan Lailatul Qadar itu dikatakan sebagai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah pada malam Al-Qadar itu, dia mendapatkan imbalan pahala berjuang selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jadi 1000 bulan yang diisi dengan perjuangan, berkorban dengan hartanya, jiwanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bulan Ramadan yang ketiga. Yang pertama tadi adalah diwajibkannya berpuasa, yang mana puasa adalah sebagai satu ibadah yang istimewa. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang istimewa juga. Kemudian yang ketiga, adanya malam Al-Qadar pada salah satu malam daripada malam-malam Ramadan itu. Keistimewaan yang keempat, bahwa di bulan Ramadan dilipat gandakannya pahala.
Kalau dalam hadis yang di atas bahwa Allah mewajibkan puasa, kemudian setan-setan dibelenggu, ya, pintu surga dibuka lebar, kemudian pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Itu pada bulan Ramadan. Maksudnya bahwa ketika digandakannya amalan, seakan-akan surga dibuka lebar. Karena orang beramal itu dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Yang sunnah disejajarkan dengan yang wajib. Padahal kalau sholat sunnah 1000 rakaat dengan sholat wajib 1 rakaat itu masih lebih bagus 1 rakaat sholat wajib. Tapi ketika di bulan Ramadan 1 rakaat sholat sunnah disejajarkan dengan wajib, maka sangat merugi orang yang mengabaikan waktu-waktu di bulan Ramadan. Yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan mesti adalah orang yang rugi. Dilipat gandakannya amalan, ya, karena bulannya istimewa, sedekah juga istimewa, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian berpuasa, sholat sunnah, dan seterusnya, amalan-amalan soleh lainnya dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa di bulan Ramadan ini dibuka ampunan. Ketika kita sedang berpuasa, malaikat mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah SWT. Maka di bulan Ramadan sekarang ini akan menjadi bulan Ramadan istimewa bagi kita semuanya. Karena semuanya di rumah, tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan di rumah. TV ditutup, semuanya hanya tilawatul Quran, zikir, istighfar, berdoa. Sehingga rumah-rumah yang ada di negeri ini, di seluruh dunia, menjadi rumah-rumah mukmin yang seperti surga. Yang kedengaran hanya orang-orang yang tadarus, orang-orang yang istighfar. Tidak ada yang keluar ke sana kemari, tidak membuka mata keluar, kemudian ada perzinahan mata, tidak mendengarkan berita yang tidak baik. Semuanya rumah itu menjadi rumah surga. Ketika dilipat gandakannya amalan, dibukanya ampunan, maka wajib kita ini untuk menyongsong bulan Ramadan dengan dengan serius sesungguhnya, dan perlu untuk meminta ampunan. Sehingga sering ya doa-doa astagfirullah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu doa-doa yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Ketika kita berpuasa dan ketika berbuka, sebelum berbuka doa kita mustajab. Selama kita berpuasa, doa kita itu mustajab. Maka ketika kita berada di rumah bersama keluarga, indah sekali. Anak keluarganya hanya melaksanakan puasa, tilawatul Quran, zikir, doa, bagaimana belajar untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak cucunya, kemudian untuk umat Islam, untuk bangsa ini. Satu amalan-amalan yang luar biasa. Dan itu dilakukan di rumah, tidak ada orang yang tahu kecuali keluarga, mendidik anak istrinya. Ini keutamaan yang kelima, bahwa dibuka ampunan. Dan ketika kita berbuka puasa, doa kita mustajab. Memperbanyak doa, memintakan ampunan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam,
Di antara keutamaan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu maksudnya bahwa pada bulan Ramadan setan-setan yang dibelenggu itu dedengkotnya, pimpinannya, iblis-iblisnya, maradatus syayatin. Jadi kalau setan itu bosnya itu iblis. Nah, ini cecunguknya ini setan-setan kecil-kecil yang krocok-krocok itu. Maka di bulan Ramadan itu mengapa banyak orang berbuat baik. Tapi kok masih ada juga yang berbuat maksiat. Kalau yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, apalagi Ramadan yang akan datang di mana umat ini dalam keadaan istimewa, tidak keluyuran, tidak kemana-mana, hanya bekerja di rumah, tilawah Quran di rumah dan seterusnya. Kalau ada yang masih berbuat maksiat juga, itu namanya orang-orang yang sangat hina, karena baru sama krocok-krocoknya setan saja bisa tergoda. Jadi yang dibelenggu di bulan Ramadan itu bukan bos iblis, bukan bos setan, tetapi adalah setan-setan yang krocok, maradatus syayatin dalam riwayat itu. Jadi setan-setan yang dedengkotnya, yang bos-bosnya itu yang dibelenggu. Sehingga masih ada yang berbuat maksiat di bulan Ramadan karena memang ya orang-orang kecil itu, orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, sehingga sama krocok-krocoknya setan saja tergoda. Itu diantaranya bahwa mengapa Ramadan ini ditunggu, karena memang banyak keutamaannya yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Khususnya puasanya, tilawatul Qur'annya berbeda pahalanya, ada Lailatul Qadarnya, kemudian amalan kita dilipat gandakan, ampunan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan dibelenggu, dan beberapa faidah-faidah yang lain yang sangat banyak. Tapi itu adalah keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan yang sangat pokok. Sehingga kalau ada manusia di bulan Ramadan yang akan datang ini masih saja mengabaikan hari-harinya, waktu-waktunya untuk sesuatu yang tidak manfaat, maka dia artinya tidak mengerti tentang keutamaan Ramadan. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.